Shalom, selamat malam untuk semua saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Puji Tuhan, kembali pada malam ini kita akan mendengarkan renungan malam yang kiranya dapat menolong saya dan saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, pada malam ini Tuhan kami datang menyembah Engkau di bawah kaki salib-Mu, mengucap syukur karena perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami, dari pagi, siang, sampai malam. Karena kasih-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan sukacita di malam ini. Kami sedia mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah penerangan kepada kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, dapat menolong kami untuk terus menjadi umat Tuhan yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, umat Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan, tapi semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu telah dirancangkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umatnya. Renungan pada malam ini didasarkan pada kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, cerita ini menceritakan tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem, di mana informasi dari ayat 1, Daud mulai mengumpulkan begitu banyak orang, ya, dari antara orang Israel. Ada kurang lebih 30.000 orang banyaknya. Ya, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Saudara-saudara, kalau kita membahas tentang tabut perjanjian, ya, di bait suci, tempatnya di bilik yang maha suci, dan di atas tutup pendamaian atau tutup tabut itu, saudara-saudara, ada 2 kerub, ya, 2 kerub. Dan biasanya kalau kita belajar tentang bait suci, ya, di antara 2 kerub itu ada sebuah cahaya yang namanya Shekinah, yang dapat memberikan informasi kepada saya dan saudara bahwa ini menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudara, informasi selanjutnya, di dalam perjalanan mereka ketika mereka membawa tabut ini, ada seorang yang bernama Usa berdiri atau berjalan di samping tabut itu. Di sebuah tempat, ya, ada sedikit terjadi problem yang membuat Usa ini secara spontan dia berusaha untuk memegang tabut itu. Namun ternyata, saudara-saudara, apa yang dibuatnya justru membangkitkan amarah Tuhan. Di ayat 7 membangkitkan amarah Tuhan, dan dikatakan dalam ayat 7 ini, karena keteledorannya, ya, dia mati di sana, di dekat tabut Tuhan. Dengan peristiwa ini, akhirnya membuat Daud merasa, apakah dia merasa kecewa dengan Tuhan karena apa yang Tuhan buat kepada Usa, atau juga karena ketakutannya, ya, kepada Tuhan. Akhirnya tindakan dari Daud, dia tidak melanjutkan untuk membawa tabut itu pergi ke Yerusalem atau ke kota Daud, tapi dia meninggalkannya. Dengan kata lain, dia menitipkannya
di rumah dari salah seorang yang bernama Obed-Edom. Siapa ini Obed-Edom? Informasi yang bisa kita dapatkan mengenai Obed-Edom, ya, dia adalah orang Filistin dari Gad. Konon keluarganya atau leluhurnya adalah bagian dari mereka yang menjaga pintu gerbang Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Obed-Edom ini tinggal berdekatan dengan Yerusalem. Tabut Allah ini ditinggalkan di rumah Obed-Edom. Berapa lama, saudara-saudara? Informasi di ayat 11 memberitahukan 3 bulan lamanya. Nah, selama 3 bulan lamanya tabut Tuhan ini berada di dalam rumah dari Obed-Edom. Apa yang terjadi bagi Obed-Edom dan keluarganya? Kita baca di ayat 11 ini. Dikatakan bahwa 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika Obed-Edom membiarkan tabut Allah tinggal di rumahnya selama 3 bulan itu, kita dapat informasi bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom dan juga seisi rumahnya. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, kita umat-umat Allah, ketika membiarkan Allah hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam keluarga kita, niscaya sebagaimana Obed-Edom diberkati, saya dan saudara pun diberkati karena kita membuka rumah kita membuka hati kita untuk membiarkan Yesus atau Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah akan terus menolong dan memberkati saya dan saudara. Bukalah hati kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Kiranya kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita menolong saya dan saudara untuk terus tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan menolong dan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah kami yang suci, kudus, mulia, dan agung. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya firman ini boleh dapat menjadi berkat bagi kami, menolong kami untuk terus lebih hari lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan Engkau selalu menolong kami. Dan kiranya Engkau dapat selalu menolong kami untuk terus dapat membuka hati kami, membiarkan Allah hidup atau hadir di tengah kehidupan kami semua, agar kehidupan kami selalu diberkati karena kehadiran Allah di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami. Malam ini hamba-Mu memohon berkat Tuhan bagi semua kami yang sementara mengikuti dan mendengarkan renungan malam ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Tuhan kiranya menyinari kami dengan wajah Tuhan dan selalu memberikan kasih karunia. Kiranya Allah yang penuh kasih berkenan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.